Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang, satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mungkin ada yang pulang kerja, atau masih dalam perjalanan, atau dimanapun, mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur satu hari lagi Tuhan kasih kesempatan untuk kami datang menyembah Engkau. Karena dengan apa kami dapat balas cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, selain kami memuji, kami menyembah Engkau. Karenanya malam hari ini kami datang dengan kesungguhan hati. Kami datang dengan kerinduan kami Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu. Biar Tuhan boleh mendekap setiap kami. Dimanapun kami berada malam hari ini, apapun problem, masalah kami mau letakkan terlebih dahulu dan kami datang. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Yuk mari datang sama Tuhan. Datangi Dia dengan pujian-Mu, dengan ucapan syukur-Mu, dengan segenap hati-Mu, dengan segenap akal budi-Mu, dengan segenap jiwa dan roh-Mu datang pada Tuhan. Yes, yes. Sungguh Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Yes, terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian, kami ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Yes. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Engkau hebat, hebat. Ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Iya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Mari dengan segenap hati, yes, angkat suaramu, sembah Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sungguh Engkau Allah yang hebat dan perkasa, ajaib perbuatanmu Tuhan di dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami sembah, Yesus, Yesus, yang di dalamnya ada keselamatan. Hanya nama Yesus, hanya Engkau yang layak ditinggikan, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau ajaib dan perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, malam ini hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Yesus, hanya nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau sahabat kami, Engkau Bapa kami yang selalu ada, yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau layak terima pujian kami Tuhan, Engkau layak terima penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari datang sembah Dia, sembah Dia. Yes, yes. Kami tinggikan Engkau Tuhan, bertahtalah atas pujian penyembahan kami. Yesus, Yesus, Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh sekali lagi ku tinggikan dengan segenap hatimu. Yes. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu, biarlah Engkau terus berbicara buat kami lewat firman Tuhan, agar iman kami boleh semakin diteguhkan di hari-hari ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam ini, dan saya percaya ya semua karena anugerah Tuhan kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, dan biarlah hari-hari ini iman kita boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir, saya seorang ibu, saya berumur 66 tahun dan saya dari Mojokerto. Tugas saya sehari-hari adalah jaga cucu saat kedua orang tua mereka, anak saya itu ya kerja. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Saya punya 2 anak perempuan ya, dan semuanya cucu saya ada 5 dari 2 anak perempuan. Beberapa waktu yang lalu anak saya melahirkan anak yang ketiga, jadi cucu yang ketiga lahir ya dengan cara operasi sesar. Tidak disangka operasinya itu lama, sekitar 5 jam, karena ternyata menurut dokter ada perlengketan dan pendarahan. Ya, padahal biasanya operasi sesar melahirkan itu paling lama biasanya hanya 1 jam sudah selesai. Tidak hanya itu saja, setelah selesai operasi selang 2 hari perut anak saya semakin besar, ya bukannya makin mengecil tapi semakin membesar, dan juga air kencingnya keruh berwarna coklat. Akhirnya dokter USG dan ternyata kata dokter ada pendarahan ya di dalam, belum reda pendarahannya. Dan anak saya harus dioperasi lagi, kata dokter harus cepat-cepat karena jahitannya masih basah, mumpung belum kering. Saat itu kami sekeluarga hanya bisa pasrah kepada Tuhan ya untuk dioperasi yang kedua kali. Dokter bedah dan dokter kandungan akhirnya bersama-sama
Dia mengoperasi anak saya itu hampir kurang lebih 6 jam. Setelah di USG, sore malamnya langsung dioperasi. Selama dioperasi, saya menunggu ya, dan bersamaan itu juga 2 cucu saya masuk di rumah sakit, panas, demam, sakit ya. Jadi menantu saya di rumah yang menjaga anak yang sakit itu, dan saya di kamar rawat inap bersama cucu saya yang baru lahir. Saat itu di kamar saya sendirian sambil menjaga cucu yang baru lahir itu, saya berlutut di kaki Tuhan, Bu. Saat mamanya sedang operasi, saya berseru kepada Tuhan, saya penyembahan, saya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya meminta pertolongan Tuhan. Ya, tengah malam saat operasi saya akhirnya dipanggil perawat. Katanya saya dipanggil oleh dokter karena dokter akan menjelaskan kondisi dan keadaan anak saya yang pendarahan hebat. Dan rahimnya harus diangkat saat itu. Waktu itu saya datang ke kamar operasi setelah menunggu kira-kira 1/4 jam. Perawat akhirnya datang dan katanya, nggak jadi, Bu, ya besok saja akan dijelaskan ke menantu saya, dan ini operasinya sudah mau hampir selesai. Puji Tuhan, Ibu, Tuhan itu sangat baik dan Tuhan mendengarkan doa-doa saya dan penyembahan saya ketika saya ada di kamar di rumah sakit. Saat anak saya sedang dioperasi, ya saya terus berdoa, Tuhan tuh dahsyat, dan kata dokter yang mengoperasi anak saya dan perawat-perawat bilang, ini semua hanya karena mujizat Tuhan. Tuhan yang memberi kesempatan hidup untuk anak saya. Ya, bagi anak saya itu, karena itu sangat ajaib ya. Dan besoknya saya dan cucu yang baru lahir diperbolehkan pulang dulu. Anak saya masih harus dirawat di rumah sakit kira-kira 2 minggu. Setiap malam, setiap saat saya berdoa, saya minta keajaiban Tuhan. Dan Tuhan baik, puji Tuhan, semua dapat kami lewati bersama Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Selama di rumah sakit saya tetap mendengarkan mesbah doa dan mesbah syukur. Itulah yang menjadi kekuatan bagi saya. Semua firman Tuhan lewat khotbah-khotbah Ibu yang terus saya putar, saya imani, dan saya semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Setelah semuanya kami lewati, gantian saya akhirnya sakit. Separuh badan saya rasanya kaku dan tidak bisa digerakkan. Saya berseru kepada Tuhan minta kesembuhan. Saya imani firman Tuhan disampaikan. Waktu itu Pak Daniel yang khotbah di mesbah syukur tentang taat dulu baru mujizat bisa terjadi. Ibu juga berkata ya, firman Tuhan itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya dituntun Tuhan untuk periksa ke rumah sakit yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan puji Tuhan saya diberi obat dan kata dokter ada pengapuran di sekitar leher. Dan puji Tuhan setelah saya minum obat, ya sekarang saya sudah sembuh total, tidak sakit lagi. Bahkan saya bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Waktu sakit itu saya tidak bisa menoleh. Semuanya rasanya kaku. Ya, dan susah sekali untuk tidur. Namun puji Tuhan semuanya sudah ya Tuhan sembuhkan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie atas semua firman yang disampaikan, sangat menguatkan iman saya sehingga saya dapat melewati setiap proses, setiap masalah bersama dengan Tuhan. Benar apa yang Ibu katakan bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan, sebab orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Saya jemaat mesbah doa dan mesbah syukur, ya juga saya ikuti semua khotbah-khotbah Ibu, tidak pernah ketinggalan sejak pandemi. Ya sekian kesaksian saya Ibu, karena ini adalah nasar saya. Saya bilang kalau semuanya terlewati, saya akan bersaksi di mesbah doa. Sebetulnya begitu banyak mujizat yang kami dan keluarga sekarang sudah alami, ya. Bahkan anak saya sudah bekerja setelah melahirkan, semua sudah sembuh total. Terima kasih, salam hormat buat Ibu sekeluarga.
Biarlah Ibu terus menjadi berkat bagi sesama. Demikian kesaksian ini semoga menjadi berkat bagi semua kita yang mendengar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Maaf kalau kesaksian ini panjang. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Puji Tuhan, kita mendengar kesaksian yang dahsyat. Bapak Ibu nggak main-main ya. Memang benar itu pasti karena kemurahan Tuhan sampai anaknya itu masih bisa melewati semuanya. Karena ya bayangkan ya, melahirkan pendarahan itu ya biasanya lewat, apalagi sudah operasi masih terus pendarahan di dalam ya, dan akhirnya ya dioperasi lagi 6 jam ya. Bahkan Tuhan itu dahsyat ya, dan dokter berkata bahwa itu benar-benar hanya karena mujizat sehingga anaknya bisa melewati operasi itu dan selamat. Ya, karena pendarahan itu tidak main-main saudara ya. Tapi itulah ketika anaknya dioperasi, ibu berlutut di kamar rumah sakit, memohon anugerah Tuhan, memohon kesembuhan dari Tuhan, dan Tuhan mendengar. Bapak Ibu, karena itu saya selalu sampaikan, nggak usah cari pendeta, karena imanmu itu juga bisa menjadi iman yang luar biasa kalau engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ya. Nggak ada pendeta yang hebat, yang ada itu Tuhan kita yang hebat. Luar biasa, ibu nggak sibuk telepon saya, telepon pendeta, tapi berlutut ya di rumah sakit, berlutut menangis di kaki Tuhan, dan itu cukup. Sebab memang doa itu tidak bisa diwakili. Ya, tidak ada just tip doa, yang ada ialah Tuhan melihat hati kita yang hancur. Terima kasih Ibu, kesaksiannya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan baik, kita akan masuk sekarang dalam pembacaan firman Tuhan. Kita sekarang sudah masuk di Pengkhotbah pasal yang ke-7. Ya, dan judul perikopnya hikmat yang benar. Ya, Pengkhotbah pasal yang ke-7 judulnya hikmat yang benar. Ayat yang pertama, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ayat ini berkata bahwa nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Ya, saudara, kenapa dikatakan bahwa nama baik itu lebih bagus daripada minyak yang mahal? Ya, jika seseorang memiliki nama baik, maka dia masih bisa mengusahakan dan memperjuangkan hidupnya karena masih ada kepercayaan dari orang. Tapi kalau nama baik sudah rusak, saudara, ya biar saudara punya kekayaan banyak, nama baikmu sudah rusak, itu sudah hancur semuanya. Apalagi ingat firman Tuhan berkata bahwa kita ini suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Kalau kehidupan kita ini nama baiknya rusak, maka itu artinya kita mempermalukan nama Tuhan ya. Dan dikatakan di sini hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Ayat yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Pergi ke rumah duka itu lebih bagus daripada pergi ke rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah duka kita bisa melihat akhir hidup dari manusia itu sendiri. Karena satu saat kita juga akan berada di dalam peti yang banyak orang tidak mau memikirkan tentang kematian, saudara. Bahkan banyak orang yang masa bodoh lah, nanti aja lah, ya dipikir nanti aja kematian itu. Banyak orang menolak untuk menghadapi bahkan kematian dan enggan untuk menghadiri pemakaman. Namun Salomo berkata, saudara, dan dia bahkan mendorong kita untuk berpikir ya, dan mengetahui dengan jelas bahwa kematian itu sangat berguna dan penting bagi manusia untuk mengingat tentang hari kematian. Ya, di dalam kehidupan ini kita harus mempercayai bahwa kematian itu adalah satu kepastian yang akan kita hadapi semua. Ya, dan kenapa kita harus memikirkan tentang kematian? Untuk ya mengingatkan kita bahwa kita masih diberi waktu untuk bisa berubah hidup ini. Karena kalau sudah mati, maka sudah tidak ada kesempatan. Justru ketika kita masih hidup, kalau kita pergi ke rumah duka, ya saya selalu bilang kalau saya tuh pergi ke rumah duka, saya lihat orang di peti, ya saya selalu
berpikir satu saat saya juga akan ada di peti itu, dan ya apa yang sudah kita tinggalkan, apa yang sudah kita beri bagi Tuhan dan bagi sesama ketika satu saat kita ada di peti. Kenapa kita penting untuk pergi ke rumah duka? Ya, kalau sekarang rumah duka itu banyak di tempat jadikan pesta malah. Ya, kalau di daerah-daerah rumah duka itu tempat orang main judi. Ya, biasa dulu saya di daerah saya di Sulawesi, orang kematian itu malah tempat orang main judi, minum-minum, saudara. Ya, padahal Tuhan bilang seharusnya kita ke rumah duka itu kita harus melihat akhir hidup dari seorang manusia, bahwa satu saat kita juga akan berada di peti itu dan akan menghadapi yang namanya kematian. Ayat 3 berkata, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Ya, bersedih lebih baik daripada tertawa. Ya, karena orang itu kalau bersedih dia mungkin ya banyak merenung dengan Tuhan. Ya, makanya saudara, hidup ini ada waktunya sedih, ada waktunya tertawa. Kalau tertawa terus bisa gila. Ya, tapi kalau kita bersedih itu, banyak orang ketika bersedih justru dia mencari Tuhan. Ayat 4, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh lebih senang berada di rumah tempat bersukaria. Ya, makanya saya selalu bilang jangan saudara kita ini ke dugem, ya, tempat orang menghamburkan dan memanifestasikan semua keinginan dagingnya. Ya, orang bodoh itu yang suka di tempat-tempat yang seperti itu. Ayat yang ke-6, mendengar hardikan orang berhikmat itu lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Mendengar hardikan, mendengar teguran daripada orang berhikmat itu lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Kalau orang bodoh, biar dia nyanyi ya dia bodoh. Tapi orang berhikmat walaupun dia menghardik, ya mungkin dia marah atau menasihati, tapi kata-katanya itu pasti berhikmat. Ya, ayat yang ke-6, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. 7, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Ya, kalau kita ini disuap ya, itu akan merusak saudara. Bahkan orang berhikmat pun akan merusak kalau dia mau disuap. Ayat 8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Akhir sesuatu hal itu lebih baik daripada awalnya. Ya, contoh, ya banyak orang memulai sesuatu dengan semangat tetapi mengakhirinya dengan tidak benar. Karena akhirnya itu lebih baik daripada awalnya saudara. Ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ya, jangan cepat-cepat marah dalam hati, karena amarah itu menetap di hati orang bodoh. Ayat 10, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jangan pernah berkata zaman dulu lebih bagus dari zaman sekarang. Karena bukan berdasarkan hikmat engkau ya menanyakan hal itu. Jadi saudara, hari ini adalah hari ini. Hidup ini lebih baik, besok lebih baik lagi ketika kita hidup dengan hikmat. Jangan berkata zaman dulu lebih bagus. Karena hidup ini ada musimnya, setiap hari akan berganti. Di setiap musim itu perlu kita meminta hikmat dan tuntunan Tuhan. Kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Firman Tuhan menegur kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan, menyadari dan sungguh-sungguh memaknai hidup kami, karena satu saat kami semua akan meninggalkan dunia ini. Karena itu firman Tuhan berkata lebih baik pergi ke rumah duka, karena di sanalah kami akan melihat akhir hidup dari seorang manusia, supaya kami mempersiapkan kematian kami.
Tuhan masih memberi kami waktu untuk memperbaiki hidup kami, supaya suatu saat ketika kami menghadap Tuhan, kami kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap jemaat Mesbah Doa, pulihkan rumah tangga, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Biarlah ada pertobatan terjadi dalam keluarga kami, usaha pekerjaan dipulihkan Tuhan. Yang mengalami masalah dalam keuangan, hutang piutang, Tuhan sanggup memulihkan, asal kami melakukan bagian kami, yaitu hidup dalam pertobatan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang sedang terbaring sakit, mungkin di rumah sakit, siapapun anggota keluarga kami yang sakit, kami berdoa terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang hari-hari ini juga ada dalam pergumulan, ya, dalam persoalan keuangan, mencari pekerjaan, bahkan ingin keluar dari dosa-dosa. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan dan hidup menghormati Tuhan, maka Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah buat bangsa ini, anugerah-Mu melimpah. Berkati juga Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Seperti yang Kau memberkati Indonesia, Kau juga memberkati semua bangsa-bangsa dengan keamanan, kedamaian. Kami berdoa Engkau yang pegang kendali Indonesia di tengah krisis yang melanda dunia. Tuhan, kami tahu kalau Indonesia masih ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Berkati tanah, airnya, udaranya, sungainya, sawahnya, pertanian, perkebunan, peternakan, rakyatnya. Biarlah hujan pertobatan tercurah sehingga semua orang di Indonesia ini hidup menghormati Tuhan, dimulai dari pemerintah, presiden, wakilnya, seluruh jajaran pejabat yang ada hidup menghormati Tuhan dengan roh takut akan Tuhan, supaya bangsa ini dimuliakan oleh Tuhan. Keamanannya Tuhan yang menjagai. Kami hanya bisa berdoa menyerahkan bangsa kami dan juga semua bangsa-bangsa. Biarlah hujan pertobatan tercurah, semakin banyak orang bertobat menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terutama kami berdoa untuk Timur Tengah, peperangan pertikaian yang masih memanas. Tuhan memberkati dengan kedamaian dan ketentraman. Terima kasih Bapa, karena itu kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah saudara, kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus tercurah atas hidup kita semua mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya